kanan cari bahan masakan, katanya gratis ongkir, cuma hayalan. Bilang mamamu di Blibli, yang pasti gratisin ongkirnya berkali-kali. Hari berganti, seller berjanji, tapi orderanku datang gak pasti. Pacarmu di Blibli, pesanan apapun pastilah kan cepat sampai. Barang impian menanti di keranjang, ragu seller abal-abal, apa check out apa jangan. Bilang papamu tak perlu curiga, di Blibli so pasti barangnya ori. Belanja tanpa ragu, Di Blibli pasti ori. pasti puas di Blibli. Yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti, Gratis ongkir, cepat sampai. saatnya kau klik Blibli sekarang. In 2011, Tiket.com began its journey. As the first online travel agent in Indonesia, Tiket.com was launched to democratize travel, making it effortless for people to travel. Over the years since its founding, Tiket.com experienced a long journey with teammates. In 2017, Tiket.com became an affiliated company of Blibli, and by 2021, this first Indonesian OTA became a consolidating subsidiary of Blibli. The consolidation gives Tiket.com full support to expand and innovate with the aim to support tourism sustainability. By 2021, Tiket.com has over 30 million users and generated transaction growth by 500% in 4 years. Tiket.com has collaborated with various partners to provide the best products and services for teammates. Despite the challenging times, Tiket.com was able to innovate by launching new features such as Tiket Flexi and Tiket Clean. Those innovations have successfully catered to the needs of customers and partners, allowing Tiket.com to achieve its promise in becoming the most loved OTA in Indonesia. Tiket.com is also the official partner of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in promoting the Indonesian tourism. Tiket.com will continue to accompany teammates, creating the best travel stories ever. Going anywhere? Tiket.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore hadirin sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang tiada batas. Yang terhormat, para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Ibu Rani Nuradi, Sarjana Sains dan Master Hukum Internasional, kepada para sponsor Tiket.com, Blibli.com, Bapak Ketua Umum AKHKI, Dr. Suyud Margono SH, MHum, FCL, ARB, yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah hadir pada acara Web Training Series 2 ini. Kembali untuk sekian kalinya, HKKI mengadakan Web Training Series. Pada web training sebelumnya, HKKI menyelenggarakan web training mengenai merek. Dan hari ini, tanggal 27 Juli 2022, web training series diselenggarakan mengenai paten dengan topik teknik dan strategi menanggapi pemeriksaan substantif paten. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Rani Nuradi, Sarjana Sains, Master Hukum, dan sebagai narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan kepada Tiket.com, Blibli.com yang telah menjadi sponsor dan selenggaranya acara Web Training Series 2 ini. Kami mohon izin menyampaikan susunan acara dan tata tertib acara sebagai berikut. Pembukaan kami akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum HKHKI Dr. Suyud Margono SH, MHum, FCI, ARB. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Masuk ke inti sesi Web Training Series 2, dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Selanjutnya, kami sampaikan tata tertib Web Training Series 2. Dimohon untuk mencantumkan nama akses ID pada awalan nama display Zoom Anda. Misalnya, untuk nama Bayu Prakoso dengan nomor akses ID 1, maka display nama Zoom Anda menjadi 001 Bayu Prakoso. Peserta diharapkan memasang backdrop acara. Selama berjalannya webinar, panitia akan mematikan suara. Mohon untuk tidak membagikan tautan dan akses ID yang Anda terima untuk menghindari duplikasi yang dapat berakibat ditolaknya akses Anda pada saat pelaksanaan acara. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi, dapat mengisi form Google yang akan dibagikan melalui menu chat oleh panitia. Link sertifikat akan dibagikan di akhir acara melalui menu chat oleh panitia. Baiklah hadirin, demikian susunan acara pada Web Training Series 2 ini, dan semoga acara berlangsung lancar hingga selesai. Dengan membaca bismillah, acara HKHKI Web Training Series 2 pada 27 Juli 2022 dengan topik teknik dan strategi menanggapi pemeriksaan substantif paten kami buka. Kembali. Baiklah, untuk acara selanjutnya, opening speech akan disampaikan oleh Ketua Umum AKHKI Dr. Suyud Margono SH, MHum, FCI, ARB. Kepada Ketua Umum AKHKI kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sebetulnya juga Wakil Ketua Umum, Ibu Insinyur Minji Widya Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam AKHKI. Tentunya diawali dengan ucapan terima kasih kepada
narasumber, Ibu Rani Nuradi, SSI, MH, pada teman-teman dari DJKI, khususnya Direktorat Paten, TTLST, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, DJKI, Kemenkumham RI. Teman-teman, Ibu Bapak pengurus konsultan Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual AKKI, khususnya divisi training yang telah menyelenggarakan ini bisa berlangsung dengan baik. Para peserta, Ibu Bapak, teman-teman, para konsultan yang hadir, saya akan dalam opening speech ini akan share screen sebagaimana kebiasaan dalam kegiatan web training sebelumnya. Izin saya share. Melihat ya, bahwa topik dalam web training series ini merupakan training series yang beberapa kali diselenggarakan oleh AKKI, merupakan kesempatan kami sebagai organisasi profesi untuk memberikan pelatihan model training yang narasumbernya adalah dari Ibu Bapak yang mitra kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam topik kali ini terkait dengan bidang paten, apabila dilihat dari judulnya adalah teknik dan strategi pemeriksaan substantif paten. Ini seolah-olah ada apa ya dalam pemeriksaan substantif? Apakah memang masih menjadi masalah atau menjadi momok terutama konsultan KI dalam pelayanannya ke publik? Atau ternyata kekurang pahaman ataupun perlu informasi yang cukup berupa standar-standar dalam pemeriksaan substantif paten yang memang harus diajukan oleh pemohon ataupun dalam ini inventor, baik yang dilakukan dengan kuasa konsultan kekayaan intelektual ataupun langsung dari publik dalam rangka untuk mendaftarkan invensinya. Nah, terkait dengan pemeriksaan substantif merupakan bagian dari registrasi haki, dalam artian di sini adalah termasuk paten, bahwa pendaftaran kekayaan intelektual termasuk paten di sini dilakukan secara elektronik. Nah, di mana profesi konsultan KI, kami tentunya memberikan konsultasi kepada klien, kepada pemberi kuasa kami, baik dalam ataupun luar negeri. Problematikanya tidak saja administrasi, termasuk juga substansi paten, dan juga diharapkan nanti juga ada informasi yang cukup dari narasumber terkait dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pendaftaran paten merupakan bagian dari pendaftaran kekayaan intelektual. Diharapkan nanti juga memberikan kemudahan dalam berusaha, baik bagi pemilik haki, dalam ini paten khususnya para inventor, karena memang paten itu memang dikhususkan bagi inventor, karena melindungi adalah invensinya. Nah, kemudahan ini bukan saja bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tapi bagi konsultan KI pula. Dalam hal ini kami dengan pendaftaran melalui registrasi secara elektronik, diharapkan kami menjadi lebih profesional menjalankan DEX dan tugas kami dalam pelayanan publik atau masyarakat, khususnya pemberi kuasa atau klien baik dalam atau luar negeri. Teman-teman Ibu Bapak peserta web training series ini, khususnya memang kita berikan free kepada konsultan kekayaan intelektual yang telah menyelesaikan kewajibannya
sebagai anggota paling tidak tahun 2021, bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2021 tentang konsultan kekayaan intelektual, AKKI merupakan wadah tunggal. Jadi saya quote and quote sebagai rumah bersama bagi para konsultan KI yang didukung oleh DJKI. Dalam hal ini, web training series ini untuk memberikan pemahaman kepada konsultan KI dan publik yang mau atau ingin mengikuti web training series ini secara terbuka, karena web training series ini kita berikan secara terbuka sebagai tentunya pengguna jasa layanan DJKI, diantaranya paten. AKKI sebagai organisasi profesi tentu punya kewajiban memberikan kegiatan sosialisasi. Nah, dalam web training series ini berupa pemahaman terkait dengan bagaimana best practice bidang paten, khususnya fase pemeriksaan substantif. Karena kalau tidak diajukan, ya ini fase ini berarti meninggalkan fase formalitas dalam permohonan, sehingga pemeriksaan substantif ini harus dengan etikat yang diajukan oleh pemohon. Nah, dalam hal ini konsultan KI berfungsi sebagai kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Di samping itu juga terkait dengan pemahaman permohonan secara elektronik, tahapan pemeriksaan dan standar baru paten sederhana karena berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang bagaimana ini diterapkan oleh Direktorat Paten, DTL, ST, dan Rahasia Dagang DJKI. Teman-teman Ibu Bapak sekalian, dengan adanya narasumber, tentunya saya hanya mencoba mengarahkan kepada diskusi terkait dengan standar dan teknis pemeriksaan substantif. Apa saja di sini terkait dengan pengetahuan standar yang harus dimiliki oleh konsultan kekayaan intelektual terkait dengan patentabilitas. Dalam hal ini termasuk eksaminasi atas kebaruan, inventive step, serta penerapannya dalam industri yang relevan untuk diajukan. Di samping itu juga terkait dengan spesifikasi paten. Di sini ada deskripsi, dan apabila memang ada amandemen deskripsi atau klaim yang memang diajukan dalam pemeriksaan substantif ini. Termasuk juga perubahan jenis paten. Dalam perubahan ini apabila memang perubahan paten dari paten sederhana ke dari paten biasa ke paten sederhana ataupun sebaliknya. Nah, ini mungkin butuh juga kiat atau semacam teknis yang bisa yang diperlukan oleh konsultan KI terhadap invensi yang diajukan kliennya. Termasuk terkait dengan divisional application dan pemeriksaannya, apabila memang ada atau dimungkinkan untuk dilakukan permohonan secara divisional. Nah, selain itu dalam pemeriksaan substantif tentunya kami membutuhkan teman-teman konsultan KI ini kategori invensi dan bukan invensi. Meskipun sebetulnya secara basic knowledge konsultan KI paling tidak memahami ini. Terkait juga dengan unity atau kesatuan dari invensi, dan hal ini kita juga kadang-kadang berkomunikasi atau berkorespondensi terkait dengan kejelasan invensi. Apa yang mungkin terjadi problem terhadap kejelasan invensi ini? Apakah hanya konsistensi terkait dengan definisi, terkait dengan istilah, dan parameter lainnya, ataupun formalitas dari translasi, atau memang pengungkapan atas invensi tersebut yang harus diungkapkan atau dijelaskan dalam spesifikasi paten. Teman-teman Ibu Bapak sekalian, para peserta web training series, tentu di sini diharapkan nanti dalam training ini dokumen-dokumen apa yang akan diperiksa, bagaimana merespon dan bagaimana menjawab secara substantif terhadap pemeriksaan paten secara substansi ini.
termasuk mungkin ada pertanyaan terkait dengan problematika layanan teknis dan administrasi. Termasuk juga kondisi-kondisi di mana tidak terpenuhinya layanan dan administrasi, sehingga kemungkinan apakah permohonan paten ini dengan pemeriksaan untuk dilanjutkan ataupun kemungkinan adanya penarikan kembali permohonan paten. Nah, itu kira-kira beberapa isu yang mungkin bisa didiskusikan dari segi standar ataupun teknis pemeriksaan substantif paten. Saya atas nama organisasi, atas nama pengurus dan juga panitia mungkin ucapkan terima kasih atas pelaksanaan web training series ini. Tentunya dalam pelayanan kami masih terdapat kekurangan. Mohon juga ini menjadi pelajaran kami untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih kepada para peserta, tamu undangan, ya, mitra pemerintah dalam hal ini di DJKI khususnya adalah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, khususnya Ibu narasumber, Ibu Rani Nuradi, SSI FMH, sebagai DEK sekarang ini sebagai koordinator pemeriksaan paten, para mitra kelembagaan, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan organisasi masyarakat, di mana kami memiliki kerjasama ataupun nota kesepahaman, tentunya sponsor PT Jarum Tbk dengan brand Blibli dan tiket.com. Tentunya wabil khusus kepada pengurus AKKI, lebih khusus lagi training division sebagai PAC dan panitia. Terima kasih atas keseluruhannya. Selamat mengikuti webinar web training series AKKI. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Ibu Moderator, Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Insinyur Miki Miria Sandra. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ketua Umum, Bapak Dr. Suyut Margono, SHM Hum FCA REB. Untuk selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti, yaitu sesi web training series 2 dengan narasumber dari DJKI, yaitu Ibu Rani Nuradi, Sarjana Sains dan Master Hukum Internasional. Sebelumnya, kami perkenalkan Ibu Rani Nuradi, Sarjana Sains dan Master Hukum Internasional, sebagai narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mohon izin saya membacakan CV yang terhormat Ibu Rani Nuradi. Ibu Rani Nuradi saat ini berpangkat sebagai Pembina Utama Muda, riwayat jabatan sebagai Koordinator Pemeriksa Paten saat ini, sebelumnya adalah menjabat Pemeriksa Paten Madya, kemudian sebagai Kabag Program dan Pelaporan DJKI. Pendidikan S1 Kimia, Institut Teknologi Bandung, dan S2 Master Hukum Internasional dari Universitas Pajajaran. Training cukup banyak yang diikuti oleh Ibu Rani Nuradi ini, dan publikasi yang telah diikuti oleh Saudara Ibu Rani Nuradi, yaitu publikasi yang disampaikan, yang diterbitkan oleh PT Alumni Bandung. Kemudian juga publikasi yaitu polimorfisme kristal senyawa kimia, perlukah diberi paten, diterbitkan media HKI di JNK HKI. Demikian CV dari yang terhormat Ibu Rani Nuradi. Kepada yang terhormat Ibu Rani Nuradi, Sarjana Sains dan Sarjana Hukum, kami persilahkan memaparkan materi presentasi dengan waktu pemaparan selama 45 menit. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator, Ibu Mikni.
Saya menyapa rekan-rekan konsultan. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Sigit Margono, Ibu Olga, serta semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Saya mohon izin karena mohon maaf sebetulnya harusnya saya ini posisi sedang di kantor, tapi karena putra saya sedang sakit dirawat, jadi alhamdulillahnya karena dilakukan secara virtual, jadi tidak mengalami gangguan yang berarti. Baik, izinkan kami bukan menyampaikan materi mungkin ya Ibu, tapi mungkin lebih sekedar sharing, karena kalau menyampaikan materi ini saya seperti menggarami lautan ya. Bapak Ibu semua di sini sudah sangat berpengalaman dalam melakukan pengelolaan kekayaan intelektual ya, khususnya bagaimana melakukan pendaftaran, mendampingi proses-prosesnya dari awal sampai akhir. Dan pastinya nanti kita secara bersama-sama bisa berusaha mencari solusi ya bagi keadaan yang mungkin kita hadapi semua saat ini ya. Baik, saya izin share. Waktu saya diminta oleh Mbak Lita ya untuk menjadi mengisi kegiatan di AKHKI terkait teknik dan strategi menanggapi pemeriksaan substantif paten. Sebetulnya saat itu ada terbersit di hati gini, waduh, ini berarti pelayanan yang kami berikan gitu ya pasti banyak kendala gitu, sehingga banyak sekali mungkin informasi yang dibutuhkan Bapak Ibu di mana mungkin dalam Direktorat Paten mungkin yang sering terlewatkan. Nah, namun demikian tidak apa-apa karena alhamdulillah sore ini kita bisa mencari nantinya akan mencari solusi ya bersama. Baik, terkait dengan teknik dan strategi menanggapi pemeriksaan paten itu tentunya tidak luput dari kegiatan bagaimana melaksanakan pemeriksaan substantif paten. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu semua ketika pintu pertama mengajukan pendaftaran paten yaitu di formalitas, Bapak Ibu akan berhadapan dengan kelengkapan administrasi, kemudian juga mungkin ada beberapa persyaratan yang kurang ya seperti surat pengalihan, kemudian juga perubahan data, bahkan kadang-kadang juga disampaikan di sana konsistensi antara judul yang diajukan dengan yang diformulir mungkin berbeda ya, karena memang di sana adalah pintu gerbang pertama ya, pintu gerbang pertama yang mungkin harus Bapak Ibu hadapi ya. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu mungkin mengajukan pembayaran substantif atau bahkan pembayaran substantif dilakukan di awal ya, lalu kemudian tahap publikasi, dan baru setelah itu, setelah masa publikasi selesai, baru mungkin dokumen itu akan sampai di tempat kami ya. Di mana saat sampai di tempat kami itu tidak langsung diperiksa ya, tapi ada treatment tertentu yang kami lakukan. Misalnya seperti kami melakukan pembagian itu berdasarkan kelas-kelas yang ada di form yang telah diajukan ya, sehingga itu mungkin informasi sudah diinput oleh rekan-rekan konsultan atau bahkan mungkin kadang-kadang dari formalitas ya. Karena begitu permohonan paten adalah kategori PCT, biasanya itu memang kelasnya bisa terhubung. Namun ada beberapa kasus dokumen-dokumen PCT yang tidak mengenali kelasnya ya, di mana saat itu pasti dari kami juga harus melakukan input manual. Baik,
Terkait dengan pemeriksaan paten, tentunya kami berpegang kepada peraturan tentunya ya, yaitu Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 ya untuk pemeriksaan substantifnya, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018. Tidak bermaksud mengecualikan dari Undang-Undang Ciptaker, tapi memang Undang-Undang Ciptaker lebih banyak mengatur tentang paten sederhana ya, di mana nanti kita juga akan coba diskusi kategori sistem, metode, produk, proses ya, dan itu mungkin nanti akan banyak pertanyaan yang timbul mungkin ya dari kategori-kategori subject matter yang dimaksudkan. Nah, ketika terkait dengan pemeriksaan substantif, tentunya kita tidak luput dari jangka waktu pemeriksaan. Kita mengenal ya untuk fase nasional ada dua tipe pelindungan, yaitu paten biasa yang 20 tahun dan paten sederhana, di mana pemeriksaan substantif ya yang seharusnya kita perjanjikan dengan undang-undang, karena itu diatur undang-undang. Artinya kami sebagai ASN dan pelayanan publik ya yang kita kedepankan ya, seharusnya masa pemeriksaan substantif itu adalah 30 bulan ya. Yang diharapkan ya selambat-lambatnya 54 bulan dari filing date, Bapak Ibu ya di sini sudah bisa mendapatkan keputusan apakah itu diberi ataukah ditolak ya. Nah, namun demikian ada beberapa hal kondisi yang kadang-kadang ketika sampai di fase pemeriksaan substantif ya, itu dokumen-dokumen itu memang sudah masuk dalam kategori backlog ya. Sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu juga, karena kami memang ada perubahan sistem ya, kami ini sebetulnya punya 3 sistem sebetulnya sebelumnya ya, yaitu iPass, iProLab, dan Saki ya. Kemarin ini kita memang ada masa integrasi ya, di mana mungkin Bapak Ibu semua juga mengalami kesulitan, keletihan ya menghadapi masa-masa tersebut ya. Dan itu memang menjadi challenge bagi kita bersama, karena memang suatu aplikasi yang dibangun itu membutuhkan penyempurnaan ya dari masa ke masa ya. Dan kalau melihat dari kelebihan dan kekurangannya ya, boleh kami sampaikan waktu kami itu menggunakan iPass ya. Kelebihannya memang dia merupakan sistem yang dibangun oleh WIPO, namun ada juga hal yang kekurangannya adalah saat itu kita tidak bisa melakukan online filing yang memang terintegrasi ya datanya dari Bapak Ibu yang mengajukan permohonan paten ya ke tempat kami ya. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu tuh memang mengakses database di tempat kami ya, itu seperti itu. Sedangkan ketika iProLab ya proses permohonan paten yang diajukan juga saat itu walaupun banyak kendala, tapi memang kendala lebih banyak terjadi di substantif ya. Kenapa? Karena saat itu juga beberapa modul saat itu memang belum sempurna fitur-fiturnya. Dan akhirnya disempurnakan dengan Saki ya. Beberapa kali juga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan diskusi forum ya, beberapa kali dengan konsultan KI, baik secara hybrid ya, secara offline maupun secara online. Waktu itu yang saya pernah datang itu di Sheraton ya beberapa kali. Kemudian saya lupa kalau nggak salah sih di daerah sekitar Taman Anggrek situ ya, saya lupa hotelnya. Nah, dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan, tentunya yang akan menjadi permasalahan adalah masa pemeriksaan substantif ini ya. Ketika 30 bulan dengan kondisi-kondisi tersebut pasti ada yang tidak sempurna atau kondisinya pasti tidak melewati dari masa yang telah dilakukan. Dan ini seringkali juga datang ke tempat kami Bapak Ibu ya, mungkin rekan-rekan salah satunya yang ada di sini, mungkin Mbak Maulita sendiri pernah gitu ya datang gitu, Bu Rani ini bagaimana, Bu Mikni juga seperti itu ya.
sekali lagi kami mohon maaf ya, waktu itu memang sistem sedang kurang sempurna saat itu. Kemudian, yang ini untuk paten sederhana ya. Paten sederhana yang kita ambil adalah saat ini adalah Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 2020 karena memang masa pemeriksaan maupun masa proses administrasinya itu boleh dibilang sangat singkat ya. Jujur dengan adanya undang-undang ini ya, di mana kami dituntut selama 14 hari ya, itu melakukan dari filing date itu harus publikasi, kemudian diumumkan dalam masa 14 hari ya. Dan sejak tahun 2020 ketika peraturan ini ya, diundangkan ya, memang kondisi di kami itu secara sistem tidak siap ya, tidak siap. Kenapa? Karena dari aplikasi sendiri waktu itu tidak menyediakan fitur bagaimana pemeriksaan administratif itu batasnya 14 hari. Terus kemudian juga masa pengumuman 14 hari. Akhirnya yang terjadi masa pengumuman akhirnya mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ya. Sehingga kalau boleh dibilang backlog ya, untuk paten sederhana saat ini kami memang menghadapi masa pemeriksaan substantif dengan begitu banyak dokumen yang tertunda masuk ke tempat kami. Jadi ya, jadi akhirnya kita tetap menggunakan masa 2 bulan ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan di Undang-Undang Ciptaker sendiri ya, kami sendiri harus mentaati sebetulnya ya, mentaati bahwa dalam waktu 6 bulan itu sudah ada proses keputusan yang sudah diberikan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke permasalahan yang ada, izinkan saya ini sharing terkait dengan tahapan pemeriksaan ya. Saat ini yang kita gunakan dalam tahapan pemeriksaan itu adalah Undang-Undang 13 2016 ya, terutama karena di sana ada beberapa kategori ya, tadi saya tergelitik juga gitu ya, pemeriksaan terhadap kategori invensi dan bukan invensi ya. Apa-apa saja yang masuk kategori invensi maupun bukan invensi itu pun juga menjadi PR ya mungkin ya dari banyak sih dari akademisi, konsultan dan stakeholder kami menanyakan batasan-batasan dari kategori invensi dan bukan invensi. Lalu juga dalam tahapan pemeriksaan paten sebelum menuju patentabilitas ya, ini kami juga melakukan pemeriksaan terhadap invensi yang dikecualikan ya, karena memang ada beberapa kategori bahwa sebetulnya itu adalah invensi tapi oleh peraturan kita dianggap sebagai invensi yang dikecualikan ya. Lalu juga kita ketika ini adalah suatu proses yang sebetulnya adalah sekuensial ya, dari 1 sampai 8 itu ini adalah menjadi prosedur sebetulnya di tempat kami ya, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan itu kita harus ngecek pasal-pasal mana saja yang terkait, kemudian juga setelah tahapan pemeriksaan ini invensi atau bukan, kemudian invensi ini apakah termasuk yang dikecualikan ya, kami baru biasanya masuk ke dalam kesatuan invensi ya. Ini belum kita masuk ke kejelasan ya. Dalam kesatuan invensi ini kita atau unity of invention ya, ini memang kadang-kadang ada beberapa perbedaan katakanlah penafsiran ya antara konsultan atau stakeholder dengan kami ya. Kenapa? Karena biasanya Bu di bagian mana sih kok itu dibilangnya tidak unity gitu ya, seperti itu. Nah, rata-rata biasanya ketika kesatuan invensi itu kami keberatan itu kami lakukan ya, karena memang informasinya itu kadang tidak ada di IPER ya, tidak ada di Preliminary Examination Report ya. Nah, tapi kenapa kok pemeriksa paten bisa mengajukan keberatan terhadap kesatuan invensi ya? Karena memang itu tidak lepas juga dari peraturan-peraturan yang ada ya.
Katakanlah misalnya untuk paten sederhana ya. Untuk paten sederhana kita tahu bahwa itu hanya bisa diajukan untuk satu klaim mandiri ya. Otomatis ketika satu klaim mandiri, klaim-klaim yang lain, dan ini adalah pengalaman yang paling banyak terjadi ketika kami bertemu dengan universitas ya. Jadi karena tertarik dengan paten sederhana yang prosesnya lebih cepat ya, jadi semua masuk itu, dari produk, proses, metode, itu dalam satu aplikasi, dalam satu permohonan itu diajukan ya. Setelah itu mendapatkan keberatan dari kita terkait dengan kesatuan invensi karena mungkin ketika dia di paten sederhana kurang tepat ya. Jadi harusnya kalau mungkin ini belum di kedalaman di kesatuan invensinya itu kami mengajukan keberatan tersebut ya. Nah, ketika untuk paten normal ya, paten biasa ya, itu kami juga seringkali begini. Ada beberapa permohonan paten yang terutama dari PCT ya, ketika masuk ke fase internasional itu mereka ada beberapa prioritas ya. Kemudian sehingga mereka mengajukan ke PCT itu dengan beberapa prioritas yang akhirnya kalau kita lihat itu lebih jauh di fase nasional itu memang tidak unity ya. Nah, itu ada hal-hal yang tidak di arise waktu di fase internasional oleh pemeriksa-pemeriksa yang ada di di IPER reportnya tadi ya. Nah, kemudian ketika kami melakukan pemeriksaan di fase nasional ya, itu memang ada kondisi-kondisi di mana ternyata memang tidak bisa dipaksakan menjadi suatu kesatuan invensi. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, baru kemudian tahapan yang keempat, kita melakukan pemeriksaan terhadap kejelasan invensi. Nah, disinilah biasanya yang paling banyak terjadi ya, di mana mungkin dari rekan-rekan konsultan ini ya, ini yang tidak jelas bagian mananya lagi gitu. Kenapa kejelasan invensi ini seperti pasal karet ya, yang artinya saya kayaknya sudah memperbaiki gitu, tapi kok masih belum belum bisa satisfied gitu ya dengan pemeriksaannya seperti itu ya. Karena dari kejelasan invensi sendiri kita bisa melihat masalah konsistensi. Tadi juga Pak Sugit sudah menunjukkan di slide-nya. Bahkan kadang-kadang ada istilah yang tidak umum antara satu bidang dengan bidang yang lain ya. Misalnya katakanlah untuk teman-teman di bidang elektro gitu ya. Misalnya mereka ada kadang-kadang menggunakan istilah gawai gitu, tapi mungkin di mekanik itu tidak umum gitu, sehingga timbul keberatan. Nah, hal-hal tersebut memang diatur lebih dalam sebetulnya di juknis kami ya, di mana tiap bidang itu punya hal-hal yang lebih spesifik untuk diungkapkan. Nah, terkait dengan kejelasan invensi, terutama untuk penterjemahan istilah gitu ya dari biasanya dokumen-dokumen TCT. Ketika kita tidak menemukan padanannya, itu menjadi masalah juga, dan kami juga sering mengajukan keberatan. Nah, ada beberapa yang bertanya, Bu, ini subjektif banget, Bu. Misalnya katakanlah ada yang menyebut antibodi monoklonal gitu ya. Kemudian menggunakan istilah yang lain lagi ya. Nah, itu juga seringkali antara satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain berbeda ya, di mana mungkin konsultannya masih sama ya, kebetulan katakanlah dokumennya miliknya Bu Mini gitu ya. Lah, kayaknya nomor sekian saya disarankan oleh pemeriksa adalah A gitu ya. Kenapa sekarang untuk hal yang sama dalam satu bahasa Inggris istilah yang sama ketika digunakan untuk menjawab oleh pemeriksa berikutnya kok nggak bisa gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR juga bagi kami. Insya Allah tahun depan kami juga akan melanjutkan kerjasama dengan pusat bahasa ya, karena hal-hal tersebut kami anggap mendesak karena kita memang harus punya pijakan yang sama ya dalam menafsirkan suatu istilah tadi. Nah, Bapak Ibu ya, setelah kami melakukan pemeriksaan kejelasan ya, biasanya di tahap 1 ini ketika
timbul masalah kejelasan, kami tidak bisa lanjut ke patentabilitas, karena patentabilitas itu baru bisa kami lakukan itu setelah poin-poin yang timbul keberatannya itu tadi dijawab oleh Bapak Ibu semua. Baru kami setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, setelah itu ya proses berikutnya adalah biasanya dari keberatan itu ada jawaban dan ada amandemen ya, amandemen terhadap deskripsi atau klaimnya ya. Nah, biasanya yang kami perbolehkan adalah yang tidak memperluas ruang lingkup invensi. Walau saya sering ditanya, Bu, sejauh apa tidak boleh memperluas ruang lingkup invensi itu seperti apa? Nanti mungkin ada sedikit contoh-contoh yang bisa kita bahas ya. Baru setelah itu kita lihat apakah ada perubahan jenis dari paten ke paten sederhana atau sebaliknya, karena ini akan menjadi permasalahan juga ya ketika perubahan jenis dari katakanlah dari paten ke paten sederhana atau sebaliknya, itu pastinya waktu yang dibutuhkan lagi untuk proses tersebut akan menjadi lebih panjang ya. Kenapa? Contoh ya, dari paten sederhana ke paten break ya. Nah, ini menunggu 18 bulan ya untuk panjang. Kadang-kadang ya by system saat ini tidak terlihat bahwa kaitan dari jenis paten ke paten sederhana, tadi saya lihat ada Pak Slamet ya, atau sebaliknya itu terlihat di sistem ya, sehingga kadang-kadang terkait dengan perubahan jenis ini tidak lagi masuk ke pemeriksa yang sebelumnya yang memeriksa ya. Jadinya kadang-kadang pindah ke pemeriksa yang lainnya. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Nah, terus yang terakhir adalah pemeriksaan terhadap disfungsional. Nah, ini mirip dengan yang poin 7 ya, masalah yang dihadapi ini kadangkala pemeriksa yang memeriksanya itu tidak sama dengan pemeriksa yang sebelumnya. Nah, resiko ketika pemeriksa yang ditunjuk tidak sama adalah bahwa kami pastinya lebih pagi ya Bapak Ibu, jadinya lebih panjang lagi menunggu, harus kembali berdiskusi lagi dengan pemeriksanya. Sepanjang memang aplikasi nanti belum bisa mengakomodir apa yang kami butuhkan ya, nantinya Mohon maaf, kami Ibu. berusaha mempersempit layanan teknis, memang memiliki catatan putus, maaf ya. Ya, jadi walaupun secara aplikasi memang belum terlihat bahwa dari perubahan jenis itu belum terlihat datanya sampai di pelayanan teknis, namun kami berusaha menggunakan pencatatan secara manual dalam bentuk file sederhana ya, katakanlah Excel atau apapun, untuk memantau sebetulnya permohonan ini diberikannya ke atau di-assign ke pemeriksa yang mana. Nah, baik, kita menuju ke penilaian pemeriksaan kesatuan invensi ya, terutama ini kami lakukan ketika pemeriksaan untuk PCT ya, ataupun juga dengan PPH maupun aspek ya, itu biasanya telah umumnya ya telah diinformasikan oleh IPER atau pemeriksa paten sepadan di negara lain ya. Namun ya dari sisi kami tetap melakukan proses tambahan, yaitu ketika tidak diinformasikan ya, apabila dalam surat komunikasi ya memohon untuk mengacu pada patent granted yang menggabungkan beberapa nomor acuan dari beberapa negara ya. Jadi seringkali ya permohonan paten yang kami lihat ini seperti ini ya, ada beberapa konsultan ya, saya klaim 1 sampai 10 mengacu pada US gitu ya. Kemudian klaim 6 sampai klaim 10 mengacu pada Eropa. Nah, itu pernah ada ya. Nah, hal ini pastinya akan
menimbulkan ya resiko menimbulkan ketidaksatuan invensi ini akan terjadi ya. Dan ini kami sebagai pemeriksa ini harus melakukan pengecekan ya. Nah, maka juga kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu semua ya, ketika merujuk pada paten granted gitu ya. Wah, ini kayaknya ini bisa semuanya nih sapu jagat masuk ya dari beberapa paten granted yang ada, tapi kalau dilihat fitur-fiturnya beda gitu ya. Nah, ini masuk semua dalam satu permohonan yang di Indonesia semua klaimnya yang tadinya katakanlah 10 jadi akhirnya jadi 20 klaim gitu ya, karena biasanya menggabung-gabungkan ini. Nah, ini akan timbul pemeriksaan terhadap kesatuan invensi tadi ya. Karena pada dasarnya ketika dia punya indikasi bahwa dia itu tidak unity itu adalah ketika dia punya beberapa prioritas yang berbeda, itu berdasarkan pengalaman yang kami lakukan dalam pemeriksaan. Oke. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, ada permohonan publikasi PCT-nya seperti yang ada di dalam layar ya. Nah, di Indonesia juga menggunakan prioritas yang sama, tapi tidak ada informasi unity of invention di IPER ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada family patennya ya dari US ya. Nah, ada keberatan yang timbul dari pemeriksaan yang ada di Indonesia, yaitu bahwa kami melihat bahwa klaim 1 sampai 12 terkait dengan proses untuk membuat ester ya. Sedangkan di klaim 13 sampai 16 ya terkait proses untuk membuat ester dari FDCA dari dextrosa, di mana ini kami mengajukan keberatan bahwa ini adalah tidak unity ya. Nah, dari mana kami bisa melihat ini ya? Kemungkinan ketika melakukan penelusuran ya terhadap informasi paten dari kantor negara lain ya dari US, mereka menyebutkan ketidaksatuan invensi ya, walaupun di IPER itu tidak disebutkan. Itu seperti itu. Nah, sebagai contoh mungkin seperti ini kalau kita lihat lebih jauh ya. Nah, ini klaim 1 dan klaim 13 yang coba kami satukan gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat di fitur-fitur yang ada di klaim 1, ini mohon maaf nih saya menggunakan contoh kimia karena background saya kimia Bapak Ibu ya, bukan mekanik atau elektro ya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di klaim 1 ini memang ada juga di sini. Tapi di US-nya ya, tapi untuk klaim 13 itu tidak ada ya. Jadi yang tadinya Bapak Ibu sudah confident bahwa ini unity, ternyata kami memeriksa tidak unity, salah satunya adalah karena kami menggunakan informasi reuse dari kantor paten lain. Nah, kita coba masuk ke kejelasan invensi ya, karena ini banyak sekali ya, bahwa kejelasan dalam invensi itu apa saja ya. Kejelasan pengungkapan pada spesifikasi ini kita merecognize ya, ada beberapa ya. Misalnya adalah kejelasan istilah, kejelasan definisi, inkonsistensi, serta yang paling banyak adalah karena translation ya, translation. Jadi kadang-kadang masuk ke kita itu mungkin dibaca juga kurang kurang nyambung, dan mungkin mata juga kita sakit Bapak Ibu ya ketika melakukan pemeriksaan itu. Ini saya sering sekali ya menghadapi hal-hal seperti itu ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini contoh nih ya. Di sini sebetulnya terkait dengan katalis ya. Nah, ada istilah ya, hidrokarbon aromatik yang diperoleh dari pirolisis atau reformat nafta ya. Nah, di sini saya mengajukan keberatan saat itu adalah penggunaan istilah dapat diperoleh dari pirolisis atau reformat nafta ini merupakan suatu activity sebetulnya ya. Jadi proses pirolisis, proses reformat itu adalah kategori dari suatu activity ya. Namun ya di berikutnya ya ini selalu merujuk pada produk. Contohnya di sebelah sini.
bahan baku reformat sendiri, ya ini ya. Nah ini kami mengajukan keberatan nih biasanya. Nah hal-hal seperti ini biasanya dari rekan-rekan konsultan sering mengalami kebingungan juga gitu. Mungkin juga karena biasanya kalau bagian substantifnya itu di bidang yang sama dengan si pemeriksa gitu, biasanya kondisi yang terjadi bisa lebih smooth. Tapi ketika tidak ada orang berlatar belakang teknik ya di substansi, nah ini biasanya akan lebih merepotkan Bapak Ibu. Seperti ini, karena kalau misalnya menggunakan istilah-istilah ini kan terlalu spesifik ya. Nah, namun keberatan-keberatan tersebut itu memang harus disampaikan ya. Kenapa? Karena ini ketika kategorinya berbeda ya antara definisi terkait dengan proses maupun terkait dengan produk, itu akan menimbulkan perlindungan yang berbeda tentunya. Ini juga ada nih kejelasan istilah ya. Seringkali ya ada alkohol pertama dengan pendidikan tinggi ya. Nah pasti biasanya pemeriksa ini akan mengajukan keberatan juga ya. Alkohol 2 dengan pendidikan rendah. Tinggi rendah adalah sesuatu yang sebetulnya relatif ya. Sehingga biasanya pemeriksa akan mengajukan keberatan. Pendidikan tinggi itu apa yang dimaksud? Pendidikan rendah itu seperti apa? Sehingga biasanya kalau pemeriksanya rajin, ya biasanya kita akan menyarankan memasukkan fitur titik didih untuk memperjelas definisi tadi. Ya, misalnya alkohol pertama dengan pendidikan pada suhu sekian sampai sekian. Nah itu bisa untuk memperjelas ruang lingkup invensinya ya, karena definisi ini pendidikan tinggi, pendidikan rendah gitu ya, itu tidak jelas ya, karena alkohol sendiri rantainya juga panjang ya, ada yang metanol, nah di sini ada metanol, etanol, isopropanol dan N-propanol, di mana suhu didihnya akan berbeda-beda antara metanol dengan sampai dengan propanol ya, pun juga pendidikan rendah, nah ini juga tidak jelas. Nah, kita juga akan mengajukan keberatan terhadap istilah-istilah yang digunakan. Kemudian keterdukungan klaim. Ya, ini sering juga ya. Ada kalau kita lihat di sini ya, klaim 7 ya. Lebih lanjut meliputi membuang pencemar ya. Nah, ternyata dalam klaim itu kita tidak menemukan ya yang dimaksud dengan pencemar apa ya. Nah ada ya, kalau kita identifikasi, kami baca gitu ya, secara detail, ini metanol dibuang ya, metanol dibuang, akhirnya kami beranggapan bahwa oh ini mungkin adalah pencemar yang dimaksud gitu. Tapi itulah kami mengajukan keberatan ya, mengajukan keberatan. Nah, biasanya dari rekan-rekan konsultan harus menjelaskan kepada kami gitu, apakah memang yang disebut pencemar itu di mana gitu ya, kemudian ada di bagian apa gitu ya, sehingga harusnya kalau misalnya memang yang dimaksudkan sama ya, berarti meliputi membuang metanol ya, seperti itu ya. Jadi kenapa klaim itu kalau kami perhatikan ya, terutama dari permohonan paten luar negeri, itu rata-rata memang secara fitur itu sangat luas ya, sehingga pemeriksa itu akan berusaha men-shrinkage luasnya klaim tadi ya, yang kayak gini, membuang pencemar. Pencemar kan boleh apapun ya, artinya ketika ini menjadi permasalahan hukum ya, membuang pencemar gitu ya. Nah, ini nanti menimbulkan masalah hukum kemudian gitu ya. Maksudnya pencemar apa saja sih kategorinya ketika katakanlah ada proses yang terindikasi melanggar paten ini gitu. Nah, ini hal-hal di mana pemeriksa itu memang harus melakukan pemeriksaan. Nah, ini juga lagi ini kebetulan untuk dalam negeri ya. Kalau dalam negeri itu biasanya fitur-fiturnya itu malah terlalu spesifik ya. Kenapa? Karena sampai bahkan memasukkan 50 gram zeolit alam berukuran 10-20 mes gitu ya, ke dalam labu leher 2 pada rangkaian alat reflux. Padahal kalau misalnya ya, ada informasi paten yang katakanlah klaim ini dilihat, ini diberi paten ya,
ini pihak lain yang bisa melakukan perubahan gitu ya. Katakanlah memasukkannya 60 gram ya. Mungkin dia di sini berukuran katakanlah 21 mesh ya. Yang ini labu leher 2, kita nggak pakai labu leher 2 tapi labu leher 1 saja gitu. Nah, ini sebetulnya sudah bisa berkelit dari paten gitu. Nah, ini kalau bisa kita sampaikan adalah perbedaan tipe permohonan paten yang diajukan dari pemohon dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu seperti ini. Terkait dengan kejelasan klaim. Baik. Oke, sekarang baru kita masuk ke patentabilitas Bapak Ibu. Nah, terkait dengan patentabilitas untuk dokumen-dokumen PCT, ya PCT biasanya kami selalu melihat ya, di awal itu pasti melihat written opinion ataupun IPER-nya ya. Informasi apa yang bisa kami peroleh di sini biasanya adalah novelty, apakah dia tidak inventif, kemudian juga industrial applicability-nya, ya, apa keterappan dalam industri. Biasanya poin yang paling sering kita perhatikan adalah hanya 2, yaitu novelty dan inventive step. Kenapa? Karena industrial applicable rata-rata memang bisa ya, kecuali mungkin untuk permohonan paten katakanlah dari Amerika, biasanya kalau ada yang terkait method of treatment, ini biasanya kami masih cek ulang lagi karena tentunya method of treatment tidak bisa diterapkan dalam industri. Nah, ketika kita melihat dokumen PCT di meja kami ya, apa yang akan kami lakukan? Nah, kami akan melihat nih informasi reuse-nya ya dari kantor paten lain ya, cited-nya itu kami cek ya, kami lakukan pemeriksaan, kami akan cek fitur-fiturnya seperti apa perbedaan antara dokumen paten yang akan kita periksa dengan cited-nya. Nah, sebagai contoh, nah inilah adalah pekerjaan kami sehari-hari ini, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kami menjembreng lah katalah ya, menguraikan klaim-klaim tadi ya. Nah, kita akan cek biasanya adalah klaim-klaim mandiri terlebih dahulu ya, klaim-klaim mandiri. Nah, misalnya katakanlah zeolit. Nah, kita akan cek mana fitur-fiturnya ya. Fitur-fitur teknisnya apakah ini esensial atau tidak ya. Apakah ini memberikan pengaruh atau tidak? Kenapa? Karena ini adalah dokumen paten P, ya, artinya 20 tahun, di mana langkah inventif sangat berperan dalam patentabilitas, penilaian patentabilitasnya. Ya. Nah, misalnya kita lihat, ini adalah fitur yang di sini. Oh, ini ada nih di sini, di cited 1, ya, D1, kemudian kita lihat di D2. Ya. Nah, setelah kita uraikan semua, kira-kira gitu ya, mana yang ada atau tidak. Nah, dari sini kan kita lihat, ketika di D1 sudah diungkapkan, makanya dia sudah tidak memiliki kebaruan lagi, seperti itu. Nah, namun ketika kita menyebut zeolit tipe ZSM5, ya, dengan ukuran ini tidak ada di sini. Nah, sehingga biasanya nanti Bapak Ibu harus mengajukan amandemen. Nah, sebetulnya skill ini Bapak Ibu ya itu sangat diperlukan oleh bagian substantif yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini adalah bagaimana menyelami pemeriksa melakukan pemeriksaan ya. Ketika sudah ada matriks seperti ini, kita akan mudah melihat bahwa fitur mana yang ada dan fitur mana yang tidak ada. Kadangkala ada industri-industri asing atau pemohon paten ya yang memang kooperatif gitu untuk cepat menjawab. Tapi kadang-kadang juga saya mendapatkan masukan juga atau informasi dari para konsultan bahwa mereka nggak mau tahu gitu. Nah, disinilah sebetulnya adalah opportunity kalau menurut saya, karena ini kan tantangan ya. Ini adalah opportunity bagi bagian substantif Bapak Ibu semua gitu ya untuk bisa melihat fitur teknisnya. Nah, biasanya dengan seperti ini yang kami harapkan dari pemeriksa, permohonan ini harus diamandemen. Kenapa? Karena ketika kita bicara zeolit tipe modernit, ketika sudah ada, artinya ini tidak baru. Tapi nanti ketika katakanlah di amandemen, zeolit tipe modernit JSM5 yang memiliki ukuran kristal sekian, nah ini masuk semua, katakanlah fitur-fitur ini, nah ini punya
kemungkinan menjadi lebih spesifik sehingga bisa dinilai kebaruannya. Itu seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak saya lanjutkan. Oke, dilanjutkan saja ya. Ya, Bu, dilanjutkan Bu. Nanti pertanyaan ada waktunya. Oh, baik ya Bu Migni. Baik ya, sekarang kita lihat jawaban substantif dari Bapak Ibu. Ya, ini mungkin ini ada dari rekan-rekan Pasifik nggak? Ya, ini jawaban substantif yang kami terima ya. Bahwa klaim awal telah diamandemen dengan menjelaskan panjang kristal rata-rata. Nah, ini ada klaim amandemen yang dilakukan, kemudian memasukkan subject matter dari klaim 6 awal. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk menjawab keberatan kebaruan ya yang dilakukan pemeriksaannya oleh pemeriksa paten. Ini seperti ini. Nah, kadang cukup Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ketika misalnya ini apakah betul ketika misalnya fitur-fitur yang dimasukkan memang baru ya, tapi ternyata tidak memiliki efek gitu ya, tidak memiliki efek. Nah, itu tetap kami akan masuk lagi ke tahap berikutnya ya, tahap berikutnya bahwa kami akan mengajukan keberatan terhadap langkah inventif. Begitu. Nah, bagaimana ya jika ini adalah pekerjaan di tempat kami ya ini. Jika belum ada paten sepadan ya. Ini kan kebetulan dia sudah menjawab ya. Tapi kantor paten lain belum keluar hasil pemeriksaannya ya. Nah, ini seperti apa? Yang kami harapkan sebetulnya dari pemeriksa adalah dia harus melakukan analisa mandiri ya. Salah satu yang kami lakukan adalah tetap memantau komunikasi ya, office action, apakah ada sekiranya dokumen citasi tambahan ya, karena bisa jadi misalnya katakanlah di Eropa gitu ya, ternyata ada keberatan-keberatan baru ya, kemudian dari kantor paten lainnya juga yang kita masukkan. Nah, ini yang akan menambah proses pemeriksaan sebetulnya. Nah, ketika misalnya katakanlah ada dokumen citasi tambahan, ya, kami akan mengulang lagi, membuat matriks seperti ini lagi, Bapak Ibu. Ya, nah setelah itu kami akan cek ya, karena biasanya kisaran-kisarannya itu terlalu luas ya. Nah, ini kita akan mengecek kembali sampai ke contoh-contoh ya. Nah, setelah dari poin 1 sampai poin 3 itu kami lakukan, biasanya pemeriksa paten apalagi ada ketua kelompoknya gitu, akan didorong untuk memberikan putusan terhadap invensi yang diajukan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Akhirnya kan ini tahapannya di amandemen ya. Di amandemen seperti ini. Nah, kami akan cek nih, apakah ini betul enggak ya, bahwa ini ada modernit A, ukuran di atas, katakanlah di atas 60 nanometer ya. Ini ada yang kurang dari 45 nanometer. Kemudian ZSM5 di atas 100 nanometer, ini kurang dari 100 nanometer. Nah, kita akan lihat nih secara komparasi tadi, apakah ukuran tadi ya ini masuk ke dalam ini. Ya, ini kalau misalnya kita lihat ya, ketika data-datanya terdukung, kita akan lebih confident. Tapi ketika terlalu jauh, ini kita tidak kita akan menyarankan untuk memperkecil ruang lingkupnya. Sebagai contoh, kalau dilihat, ini maaf Bapak Ibu mungkin sangat teknis ya. Ini kayak gini ya. Mesopori dari setidaknya 0,1 dalam jumlah berkisar dari 5 sampai 95% berat. Nah, ini pasti pemeriksa akan mengajukan keberatan Bapak Ibu. 5 sampai 95% berat gitu ya. Karena sebetulnya katalis itu secara keilmuan dasar yang kita miliki itu dibutuhkan dalam jumlah berapa itu sebetulnya spesifik ya.
apalagi katalis tersebut digunakan untuk fungsi tertentu, sehingga pasti kita akan men-shrinkage kembali, ya. Nah, ini ketika jumlahnya adalah 5-95% berat, kita akan lihat apakah betul jumlahnya memang senilai itu, ya. Ketika katakanlah dari konversi total ini adalah ininya, apa namanya, aktivitasnya, ya. Kita akan hitung di 50, 30 berarti 80 dengan ini 20. Berarti mana yang ada 5? Kan nggak ada. Nah, ini kita akan memperkecil. Berarti jumlahnya tidak seperti itu. Berarti jumlahnya sebetulnya dari 30 sampai 50. Seperti itu Bapak Ibu. Karena nilai-nilai di sini tidak ada yang menyebutkan 5% berat gitu ya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tadi terkait dengan pemeriksaan substantifnya. Masalah apa lagi yang timbul ya, yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua ya, pastinya adalah masalah administrasi dokumen substantif ya. Mungkin kalau bisa kami jelaskan ya, terkait dengan administrasi dilakukan oleh pelayanan teknis ya. Jadi dia adalah level eselon 4 di tempat kami ya. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, baik, 5 menit ya. Nah, kami membaginya itu sebetulnya ada 3 kategori, yaitu sebelum pemeriksaan substantif, saat pemeriksaan substantif, dan setelah pemeriksaan substantif ya. Di mana sebelum pemeriksaan substantif ini kami akan melakukan pengecekan klasifikasi agar sedapat mungkin bidang teknologi yang dibagikan kepada pemeriksa itu sesuai ya. Karena kadangkala jujur dengan komposisi pemeriksa paten yang ada, kami sekarang tidak menghadapi masalah yang baik ya. Katakanlah kami benar-benar menghadapi ketidakidealan ya. Kenapa? Karena katakanlah jumlah pemeriksa dokumen untuk elektro itu hanya beberapa saja ya. Sedangkan mekanik lebih banyak komposisinya ya. Nah, dokumen elektro ya, bidang elektro ini lebih banyak, apalagi terkait dengan CII. Nah, ini apa yang harus kami lakukan? Kami terpaksa membagi dokumen tersebut menjadi rata, ya. Jadi rata itu kami bagi. Nah, kadangkala ini menyebabkan waktu juga, time consuming juga ya. Karena ini biasanya akan dikembalikan oleh pemeriksa, atau misalnya katakanlah sudah tidak ada dokumen yang lain, ya sudah kami paksa ya kamu kerjakan gitu. Kalau dibilang kata teman-teman ditelan gitu, ditelan sebisa mungkin gitu ya. Nah, kemudian di pemeriksaan substantif ya, apa saja sih biasanya? Nah, kami di pelayanan teknis itu selalu melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dokumen di pemeriksa ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menerima surat HPS ya, biasanya kan di Bapak Ibu melihatnya hanya lampiran 1. Nah, kami di lampiran 2 itu harus mengecek ya, apakah pemeriksa sudah menginput dokumentasi ya, apakah klasifikasi juga sudah ditulis. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan oleh pemeriksa dan kami tidak melakukan pengecekan, nanti rekan-rekan yang ada di SPML akan teriak Bapak Ibu ya. Kenapa kelasnya tidak lengkap ya? Itu seperti itu. Sehingga karena kami prosesnya seperti ban berjalan ya, sehingga di tempat kami yang di proses intermediatnya akan berpengaruh pada tempat yang lain. Nah, setelah pemeriksaan substantif biasanya ya ini adalah administrasi ya, insert tanda tangan para, memisahkan lampiran internal eksternal, dan pengiriman via email. Nah, kadang-kadang pemeriksa itu mengirimkan yang belum tertanda tangan gitu. Mungkin dia kita juga mensinyalir juga ada bug, sehingga Bapak Ibu juga pernah menerima surat gitu ya, bentuknya mungkin Word, yang tanda tangan adalah saya, kemudian tidak ada isinya ya. Itu sebetulnya adalah masalah teknis semata Bapak Ibu, jadi mohon hal-hal seperti itu diabaikan. Karena kalau tidak ada tanggal surat berarti belum sah Bapak Ibu. Berarti itu ada proses yang tidak sesuai. Nah, dalam melakukan tahapan ini kami juga terkendala ya, karena di pelayanan teknis ini antara sarpras yang memfasilitasi pekerjaan kami itu tidak imbang ya. Jadi kami ada 19 officer gitu, sedangkan laptop di situ hanya 3 ya, PC kami juga cuma 5, jadi kadang-kadang kami itu bekerja bergantian ya. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin membuat menjadi
lambat ya prosesnya Bapak Ibu. Kami sedang mengajukan kepada Pak Direktur gitu, agar menulis surat kepada SES juga ya untuk menambah fasilitas-fasilitas alat-alat yang kami butuhkan. Nah, ini keluhan stakeholder, keluhan dari Bapak Ibu yang paling sering ya terjadi ya. Karena adanya delay pengiriman, kemudian selisih waktu dianggap ditarik kembali. Akhirnya yang terjadi ya kalau untuk administrasi ya, ini adalah mengajukan permohonan lanjut ya. Nah, ini kami anggap ya ini adalah satu-satunya cara ya memang mengajukan permohonan pemeriksaan lanjut ya. Kemudian juga ketika di sisi substansi ya, kadang-kadang merujuk pada informasi padanan yang salah ya, sehingga terindikasi double patenting, dan ini kan nggak ada gunanya juga gitu. Untuk apa dua permohonan paten melindungi klaim yang sama ya? Biasanya Bapak Ibu mengajukan permohonan penarikan salah satu granted dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pemeriksa. Mungkin demikian Bapak Ibu semua hal yang bisa saya sampaikan berdasarkan hal-hal yang terjadi sehari-hari ya, begitu. Semoga kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak sekali Bu Rani sebagai narasumber dari DJKI. Memang apa yang disampaikan sudah sangat komprehensif dan memang yang terjadi keseharian dialami oleh konsultan gitu. Jadi beberapa memang sudah mendapat jawaban sendiri langsung dari Ibu Rani. Kemudian kepada para peserta, jika ada yang ingin menanyakan, silakan menggunakan link Google Form yang melalui chat form ini yang telah disediakan oleh panitia. Dan sambil menunggu beberapa pertanyaan yang masuk, Bu Rani, kami akan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin dapat kami bacakan. Pertama, ini ada, apakah terdapat aturan khusus mengenai klaim-klaim yang overlapping antara permohonan paten induk dan pecahannya? Apakah ada aturan khusus yang menjadi acuannya? Ibu, saya bacakan satu pertanyaan satu ya, Bu. Ya. Setuju, terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bu, berikutnya. Berikutnya, ini ada merujuk pada juknis pemeriksaan substantif. Ada beberapa negara yang hasil pemeriksaan tidak dapat dijadikan acuan, seperti negara ASEAN, kecuali Singapura. Negara Afrika juga tidak bisa, negara Eropa Timur, selain Rusia dan anggota IPO dan Taiwan. Akan tetapi ada HPS yang menyatakan bahwa paten Taiwan dapat menjadi acuan untuk amandemen permohonan paten tersebut. Hal ini terutama dikarenakan tidak adanya lagi padanan paten di negara selain Taiwan. Apakah klaim dari paten Taiwan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam mengamandemen peraturan permohonan tersebut? Kemudian masih merujuk ke hal tersebut, untuk negara ASEAN tidak boleh digunakan sebagai acuan perbaikan. Bagaimana jika permohonan paten didaftarkan dengan prioritas negara ASEAN, misal Thailand, menggunakan Paris Convention dan tidak ada padanannya di negara lain? Itu, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Jika prioritas adalah ASEAN ya. Ya, Bu. Dan tidak ada padanan. Kemudian ini sebenarnya ada lanjutannya lagi. Dalam pemeriksaan substantif, pemeriksa mengutip pemeriksaan permohonan padanan di luar negeri. Kemudian untuk menanggapi hasil pemeriksaan substantif paten, kami menggunakan amandemen klaim dari permohonan padanan sebagai acuan perbaikan. Tetapi saat mengecek amandemen klaim dari permohonan padanan, di dalam amandemen klaim tersebut terdapat frase pengungkapan metode pengukuran yang mengacu ke deskripsi. Apakah kami dapat menggunakan hal yang sama untuk amandemen klaim di Indonesia? Jika pengungkapan metode pengukuran tersebut terlalu panjang, apakah pengungkapan metode pengukuran
hanya sebatas tidak perlu ditulis dalam klaim? Apakah ada arahan atau saran untuk menanggapi kasus seperti ini? Itu dulu Bu pertanyaan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin dari poin 1 dulu ya, Bu Mikni. Apakah terdapat aturan khusus yang menjadi acuan ya? Jadi begini Bapak Ibu ya, ketika kita ya dalam Juknis ya, itu disebutkan bahwa jadi sebetulnya Bapak Ibu, Juknis itu adalah perangkat kami bekerja ya. Nah, memang ada kalau misalnya diperhatikan ya, misalnya bidang farmasi ya, bidang farmasi di situ state kalau permohonan paten sederhana ya, ketika dia punya beberapa klaim mandiri yang merupakan juga beberapa klaim mandiri, dia tidak boleh mengajukan pecahan ya. Sebetulnya ini juga menjadi masalah yang sedang kami perdebatkan juga ya, bahkan perdebatannya cukup keras. Kenapa? Karena terkait hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Dan sebetulnya ketika hal yang tidak diatur dalam undang-undang itu kita tidak bisa mengatur lebih rigid sebetulnya ya. Nah, mungkin apakah saya salah ya, tapi kami kemarin menyampaikan juga ke teman-teman pemeriksa bahwa ini tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena katakanlah tidak secara kepastian hukum, tapi lebih ke apresiasi terhadap invensi yang diajukan ya. Karena kita melihat juga kalau secara filosofis ya, invensi diajukan itu penuh dengan apa ya namanya, berdarah-darah ya Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, ketika klaim-klaim yang tadinya adalah karena katakanlah salah ya, salah memilih tipe proteksi yang diperlukan, itu kemudian dia menjadi dirugikan, itu tidak boleh sebetulnya ya. Nah, kami saat ini sedang sedang mengevaluasi juknis kami ya, karena kita melihat ada dari satu bidang dengan bidang lain itu terlalu berbeda ya. Padahal sebetulnya mungkin yang boleh berbeda itu adalah di bagian subject matter-nya saja ya. Tapi secara aturan umumnya harusnya tidak boleh berbeda ya. Contoh tadi satu bidang sudah state bahwa pecahan dari paten sederhana tidak diperbolehkan, tapi bidang yang lain tidak mengatur dan itu juga tidak diatur dengan undang. Harusnya dia tidak boleh melebihi kewenangan ya yang diberikan ya. Itu seperti itu. Nah, saat ini aturan khusus yang kami punya ya, yang terdalam itu hanya Juknis ya. Jadi di tataran pelaksanaan itu hanya Juknis, karena kalau di tataran undang-undang dan yang lain kan memang lebih umum ya. Sehingga kita ke depan ya, kami sedang mengajukan juga untuk program unggulan, sebetulnya program unggulan Direktorat Paten untuk tahun 2023 ya. Kami akan membentuk tim ya, tim kualitas pemeriksaan paten ya, di mana output yang kami harapkan adalah 2, yaitu SOP bisnis proses ya. Artinya bisnis proses ini nanti akan dituangkan dalam Juklak Juknis kami juga, paling enggak dia harus diformalkan dalam setidaknya adalah surat edaran dari Dirjen. Itu paling kecilnya seperti itu, karena kadang-kadang kalau misalnya kita sampai ke level peraturan menteri, ada dalam pelaksanaan sehari-hari berubah lagi gitu ya, katakanlah perubahan yang terlalu cepat gitu ya, itu juga akan menyulitkan ya, karena memang Juknis atau guidelines itu harus adaptif terhadap perubahan ya. Nah, terkait dengan hal tersebut mohon dukungannya Bapak Ibu gitu ya. Kami sekarang juga membuka komunikasi dengan stakeholder kita, juga dengan kerjasama dengan GPO juga dan IPO ya. Tahun ini tahun 2022 ya, kami ini ada 2 kerjasama dengan 2 kantor paten, yaitu Eropa ya, terkait dengan informasi reuse ya. Kemudian juga dengan Jepang ya, terkait dengan training ya, di mana kami akan berusaha mengkolaborasi. Karena permasalahannya adalah pastinya adalah hukum nasional di tiap negara yang berbeda-beda ya, sehingga pasti akan menyebabkan treatment yang berbeda-beda ya.
Kadang-kadang dari Bapak Ibu misalnya, saya mau ngacu ke Taiwan, mungkin hukum nasionalnya berbeda dengan yang ada di Indonesia, ya. Sehingga kenapa katakanlah tidak bisa dipaksakan mengacu itu betul-betul mutlak mengacu, ya. Kenapa? Karena kalau tadi kita lihat proses pemeriksaan, tahapan-tahapan pemeriksaan, ketika memang sudah dihadapkan dalam perbedaan peraturan di fase nasional, di mana di tempat kita di Indonesia itu tidak ada, gitu. Kami harus melakukan pemeriksaan itu secara lengkap, Bapak Ibu, ya. Artinya dari sisi scientific dan yang lain-lain. Nah, pun ketika katakanlah Bapak Ibu kok merujuk misalnya katakanlah Bu di step ini langsung ke poin 2 ya Bapak Ibu ya, juknis negara ASEAN tidak diperbolehkan, ASEAN kemudian kecuali Singapura dan juga Eropa Timur ya. Satu, untuk Eropa Timur Bapak Ibu ya, kami tidak bisa mengakses bahasanya ya. Nah, karena ketika kategori klaim tadi ya, kategori klaim ini luasnya seperti apa ini menimbulkan keraguan ya. Biasanya kami itu menggunakan tools Google Translate ya untuk melihat nih kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, atau misalnya di Waipo gitu, apakah itu ada mesin translasinya untuk bahasa tersebut, itu akan kami cek Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita ini membutuhkan informasi betul terkait dengan tadi padanannya harus disediakan. Misalnya, jadi Bapak Ibu harus bekerja keras lebih ya. Kenapa? Karena satu, translasi tadi harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Itu menjadi patokan kenyamanan bagi kami untuk bekerja. Ketika hanya misalnya dari Eropa Timur kemudian langsung ke bahasa Indonesia, kami pegangannya apa gitu ya. Kenapa bahasa Inggris tadi diperlukan juga? Karena kami mau ngecek Bapak Ibu. Kami akan cek di Google Translation tadi ya. Nah, itu biasanya akan kami lihat gitu ya, apakah ini memang mengandung unsur-unsur yang sama gitu ya. Nah, itu baru kami lakukan. Nah, itu pun sebetulnya masuknya sudah bukan kategori pemeriksaan normal ya. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke kategori pemeriksaan lengkap ya. Kenapa? Karena di situ tetap ada resiko-resiko bahwa tidak belum tentu yang diajukan itu betul-betul sama dengan yang ada di sana ya. Jadi itu adalah bahan-bahan yang mungkin bisa di-provide oleh rekan-rekan konsultan ya untuk mempermudah pemeriksaan di kami ya. Kalau misalnya mau melakukan amandemen gitu ya, amandemen di fase nasional dengan amandemen langsung gitu ya, kami akan melakukan pengecekannya dengan langsung gitu. Pasti berubah yang tadinya pemeriksaan normal menjadi pemeriksaan lengkap. Nah, kemudian jika prioritas ASEAN dan tidak ada padanan, nah ini pasti jawabannya masih sama. Kami akan melakukan pemeriksaan lengkap, ya. Biasanya mungkin yang dipakai adalah dokumen citasi, ya. Kami pasti akan menambah dokumen citasi, ya. Ini sebetulnya adalah pemeriksaan yang ideal, ya. Pemeriksaan yang ideal seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya juga di dalam hati, Bu, apa benar pemeriksa kita ngelakuin begitu semua gitu? Apa cuman beberapa pemeriksa aja gitu? Atau yang lain mungkin menghadapi keadaan yang, Bu, saya dengan pemeriksa ini tidak seperti itu gitu ya. Mungkin ya ada seperti itu. Tapi ini sebetulnya adalah prosedur yang kita terapkan Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi mohon dukungannya. Kami akan membentuk tim kualitas pemeriksaan. Sebetulnya sudah dimulai dari zaman Budian waktu menjadi Kasubdit, namun akan kami teruskan ya karena belum waktu itu baru identifikasi masalah saja. Kemudian pemeriksa menunjuk padanan namun pengungkapan metode pengukuran. Oke gini. Jadi ada beberapa seperti metode pengukuran yang umum seperti ASTM, kemudian SNI ya, itu bisa tidak dituliskan ya. Namun ya, kadangkala ada permohonan paten baru justru terkait metode pengukuran. Ya, metode identifikasi ya. Contoh adalah metode identifikasi virus COVID kemarin ya. Itu ada metode, ketika metode PCR itu terlalu mahal ya, invensi yang datang gitu ya ke tempat kami itu ada banyak metode pengukuran ya.
Kemudian juga ada metode pengukuran berdasarkan komputer related invention ya. Jadi ada alat ukur ya untuk mengukur kadar gula ya. Kadar gula non invasif ya. Artinya tidak menyayat luka gitu ya, tidak ada luka. Nah, itu lewat air seni ya, lewat air seni. Nah, itu itu metode pengukuran baru. Nah, itu harus diungkapkan secara lengkap. Karena apa? Karena kita tidak bisa menemukan standar-standar yang sudah ada. Jadi itu harus diuraikan. Tapi kalau standar-standar yang sudah umum itu masih bisa. Yang tadi STM, SNI itu silahkan. Mungkin begitu ya, Ibu Nini. Oh, baik, terima kasih Bu Rani atas penjelasannya. Jadi saya sudah menjawab ini tadi 3 pertanyaan, kemudian dilanjutkan Bu. Apakah sudah ada pernah kasus di mana sebuah permohonan PCT di mana Indonesia sebagai yang pertama kali memberi paten atas permohonan tersebut melebihi dari negara-negara lain yang dituju? Jadi artinya negara Indonesia mengajukan, sudah menggranted duluan sepertinya ya. Jika ya, apakah sering? Jika tidak, mengapa? Dan apakah para pemeriksa di Indonesia masih belum confidence atau apa untuk melakukan pemberian paten tanpa referensi dari negara lainnya? Kemudian dari selanjutnya, apakah upaya mediasi paten masih bisa diajukan dengan pemeriksa paten? Kemudian ada lagi di sini, apabila pemeriksa mengusulkan untuk mengganti sejumlah istilah dalam spesifikasi yang kemudian mempengaruhi judul invensi, apakah kami tetap harus melakukan pembayaran? Nah, ini kayaknya nggak perlu ya, udah melakukan pembayaran perubahan data ini sepertinya udah ya. Apalagi ya ini Bu ya. Kemudian ada lagi untuk jenis dokumen PPH, apakah bisa menambah klaim selama proses pemeriksaan substantifnya? Jika bisa, adakah hal-hal yang harus diperhatikan? Kemudian terkait dengan HPS, deadline HPS, tahap lanjutan, ini ada beberapa yang memberikan jawaban yang berbeda. Mungkin ada yang memberi aturan 3 bulan, ada yang kemudian 2 bulan untuk tahap lanjutan. Berapa lama deadline yang sebenarnya untuk HPS lanjutan? Demikian. Terima kasih. Baik. Apakah sudah ada kasus bahwa pemeriksaan di Indonesia lebih dahulu dari kantor paten lainnya? Banyak, Bu. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan ini juga PR bagi kami sebetulnya. Sebetulnya yang kami harapkan adalah pemeriksa paten Indonesia ini bisa lebih confident untuk bisa melakukan pemeriksaan tanpa tergantung dari pemeriksaan dari kantor paten yang lain ya. Namun begini Bapak Ibu ya, memang ada beberapa tools penelusuran yang sebetulnya kami butuhkan ya. Saat ini kami sedang menjajaki kerjasama dengan IPO ya terkait penggunaan EPOCnet ya. EPOCnet ini mohon doanya ya bisa segera terrealisasi ya. Kenapa? Karena memang saya sudah coba sendiri ya bahwa EPOCnet itu memang sangat powerful ya untuk digunakan sebagai tools penelusuran. Namun demikian penggunaan EPOCnet tadi memang agak seperti agak simalakama juga ketika pemeriksa paten tidak mampu membuat strategi penelusuran yang yang baik ya, itu pasti argonya pasti akan banyak, karena kalau begitu kita klik, nah itu langsung jalan terus Bapak Ibu argonya ya. Nah, jadi untuk menghindari itu sebetulnya ada strategi penelusurannya. Yang ini kami kemarin mendapatkan pelatihan juga ya, beberapa pemeriksa mendapatkan pelatihan dari IPO dan kami membuat juga punya usernya gitu. Semoga bisa terrealisasi di tahun ini dan tahun depan. Tapi kalau misalnya sudah banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya
ya saya sebetulnya mencontohkan sebenarnya tidak etis ya, karena dulu saya sering kali ketika melakukan pemeriksaan itu memang ketika memang cited dokumen yang dicari, katakanlah itu dari IPER, kemudian dari apa namanya dari kantor paten yang lain sudah tidak ada dan kita cari lagi, ada beberapa katakanlah, tapi itu tadi apa namanya kita berusaha sebetulnya ya mengarahkan klaim tadi itu menjadi tidak terlalu luas ya. Jadi ada beberapa permohonan paten yang diperiksa oleh kita itu ternyata lebih spesifik dari kantor paten Eropa bahkan gitu ya. Jadi banyak sebetulnya gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang sedang kami asah karena memang ini belum rata di setiap pemeriksa gitu ya. Tapi insya Allah kalau penerimaan pemeriksa lebih banyak lagi, mungkin kami bisa lebih melakukan kaderisasi ya untuk lebih confident lagi. Nah, namun demikian tidak ada paksaan, sejujurnya tidak ada paksaan bagi pemeriksa untuk dia lebih dahulu dari tempat yang lain, itu tidak ada paksaan karena memang di Juknis boleh merefer mengacu pada kantor paten yang lain. Nah, ini sebetulnya time consuming. Namun ketika kami ini dihadapkan pada KPI kami, Bapak Ibu ya, karena kami sekarang bekerja berdasarkan KPI juga ya. Jadi ketika target organisasi permohonan paten yang masuk adalah 12.000 ya, berarti 12.000 juga yang harus keluar ya. Dan ini pemeriksa kemarin dihadapkan sebelumnya waktu Budian memberikan SKP itu adalah 40 surat 1 bulan ya. Nah, saat itu hampir dokumen-dokumen backlog banyak keluar ya. Nah, sekarang ini posisinya dokumen-dokumen backlog itu sudah tinggal 10% Bapak Ibu. Ya. Nah, saat ini kalaupun bisa dikatakan backlog adalah dari paten sederhana yang masuk ke kategori Ciptaker ya, yang tahun 2020. Nah, ini memang kami PR juga ya. Nah, ini kami sekarang SKP-nya adalah 10 tahap awal dan 8 tahap akhir karena saya tidak menghitung tahap lanjut sebagai SKP, sebagai indikator performance ya. Nah, dan namun demikian pemeriksa tidak dihalangi ya, maksudnya pemeriksa tetap boleh melakukan tahap lanjut karena tahap lanjut itu kita menggali informasi tambahan ya. Ya, kalau saya lebih suka target organisasi di akhir itu tercapai sekian gitu. Bagaimana mencapai menuju ke sana itu terserah pemeriksa. Kenapa? Karena kami juga ketika memberikan SKP sampai 40 dokumen, 40 surat dalam 1 bulan, yang terjadi adalah kami menerima keluhan dari Bapak Ibu ya. Tahap awal ditulis lagi di tahap lanjut ya. Kemudian ditulis lagi di tahap berikutnya gitu loh. Saya melihat ya ini sih artinya sama aja gitu ya. Lebih baik saya jujur saja, memang tidak dipaksakan 40 menjadi bahkan kadang-kadang ada yang ucapan terima kasih dan yang lain-lain gitu. Saya lihat masalahnya adalah tekanannya adalah di output akhir. Semoga sekarang lebih berkurang ya, semoga saya berharap seperti itu. Walau kemarin saya masih menemukan ada beberapa tahap awal yang berulang ya. Tahap awal berulang kami juga sudah menegur pemeriksanya apakah ini sesuatu disengaja atau tidak. Tapi kemarin ketika dilakukan pemanggilan, mereka menyatakan bahwa Bu ini sistem Bu. Jadi itu terjadi ketika cut off ya, ketika cut off. Jadi Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang di sistem iProline ya, agar diketahui bersama itu workflow-nya tidak saat ini ya, tidak bisa terangkut ya di Saki. Ya, di sini jadi kita kayak kehilangan jejak. Tapi kalau dokumen yang dulu dari iPass menuju Saki itu alhamdulillah smooth sekali ya. Nah, untuk yang iProline akhirnya waktu itu kan pekerjaannya adalah manual ya. Nah, sekarang kemudian ketika mereka melihat loh kok kosong ya. Kosong akhirnya mereka membuat tahap 1. Nah, di situ mohon maaf Bapak Ibu kalau sampai menerima surat tahap awal dalam periode bulan Februari sampai Juni ini sampai ada yang 2 kali suratnya sama persis, saya mohon maaf gitu karena memang itu tidak lepas dari masalah juga yang sedang kami hadapi. Kemudian apakah upaya mediasi masih bisa dilakukan? Nah, jadi begini Bapak Ibu,
kemarin ini ketika kami mendapatkan peringatan dari KPK ya terkait dengan mediasi ya, ini memang dengan sangat terpaksa kami hentikan ya. Sebagai gantinya, insya Allah nanti kami akan mengadakan konsultasi teknis Bapak Ibu ya. Nanti kami akan mengundang Bapak Ibu ya. Karena yang tidak salah adalah ketika menggunakan anggaran di JKI ya, yang kita dalam konflik of interest ya. Kami juga merasa bahwa ketika ada katakanlah oknum atau yang lain yang memperburuk citra dari kantor juga tidak kami harapkan Bapak Ibu ya, sehingga mungkin dengan proses yang seperti ini doakan kami bisa menjadi lebih baik gitu ya. Atas izin Pak Direktur, nanti kami akan melakukan workshop penyelesaian substantif dengan konsultan ya. Kami akan acarakan ya, sama seperti ketika kami melakukan penyelesaian substantif di daerah untuk Kanwil maupun untuk perguruan tinggi ya. Mohon doanya supaya kegiatan tersebut bisa kami laksanakan. Kemudian perubahan judul atas saran pemeriksa. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya ini sebetulnya ranahnya ada di ranah formalitas ya, ketika perubahan judul. Namun demikian, itu tidak lepas ketika pemeriksa meminta terjadi perubahan judul dan yang lain-lain atas saran pemeriksa ya. Ketika atas saran pemeriksa, di iProland itu tidak bisa mengakomodir, sehingga Bapak Ibu tetap harus bayar saat itu. Karena memang keterbatasan yang kita hadapi. Namun demikian, saat ini di aplikasi yang alhamdulillah kami bisa melakukan pengiriman ya. Jadi sebetulnya tidak perlu melakukan pembayaran atas saran pemeriksa kecuali memang Bapak Ibu melakukan perubahan judul sendiri seperti itu. Kemudian PPH bisa menambahkan penambahan klaim. Sebetulnya tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa PPH tidak bisa menambah klaim ya. Karena ketika terkait ada perubahan klaim, penambahan klaim itu sudah menjadi kewajiban pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan substantif ya, terlepas bahwa itu sama atau tidak ya. Kalau misalnya bisa dipahami filosofinya, yang kita bisa lihat dari dokumen PCT maupun PPH gitu ya, itu yang kita lihat adalah ruang lingkupnya ya, dan itu tidak serta-merta dokumen yang di PPH pun diberi di Indonesia ya. Ketika bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, pastinya tidak bisa kita beri ya. Untuk metode pengobatan jelas tidak bisa ya. Oleh karena itu biasanya kita sesuaikan, atau biasanya kalau pemeriksa mau ber-effort ya, dia biasanya akan menyusunkan klaim ya. Ada beberapa pemeriksa memang seperti itu, menyusunkan klaim, oh sebaiknya disarankan seperti ini gitu, supaya mungkin pemeriksaannya tidak terlalu panjang. Kemudian deadline 3 bulan atau 2 bulan. Nah, ini mungkin ketika ada di HPS tahap 1, tahap lanjut ya. Sebetulnya di bagian ini memang masih gray Bapak Ibu ya, karena begini, ketika 3 bulan ya, kan di Bapak Ibu diberi jangka waktu 3 bulan nih untuk HPS pertama. Setelah itu diberi waktu lagi, Bapak Ibu menjawab belum bisa, itu diberi 2 bulan ya. Setelah itu 1 bulan dengan membayar biaya. Nah, yang setelah ini, Bu, bagaimana kalau berikutnya ada lagi seperti itu? Ini sudah menjawab nih, ternyata masih belum, katakanlah, pemeriksanya belum satisfied dengan keadaan yang seperti ini gitu. Klaimnya masih belum bisa diterima, deskripsinya masih seperti ini gitu. Jadi proses gimana yang akan kami gunakan itu seperti itu. Nah, jujur ini masih menjadi permasalahan juga di tempat kami. Apakah kami mau menerapkan 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi gitu. Tapi rasanya itu sangat tidak masuk akal untuk paten sederhana, apalagi yang diajukan melalui dengan mekanisme Undang-Undang Ciptaker. Karena apa? Karena kurang dari 6 bulan kami sudah harus memutus Bapak Ibu. Ini apakah diberi ataukah ditolak ya. Sehingga ini adalah bahan-bahan apa ya, sebetulnya nanti di RUU Paten Bapak Ibu, ini yang berusaha kami selesaikan juga ya. Kenapa? Karena ini PR besar ya, ini pasti ranahnya menjadi bukan jadi ranah di peraturan lagi, tapi lebih ke diskresi. Karena kalau misalnya kami memberikan penambahan waktu, artinya nanti ada masa pemeriksaan yang tidak sesuai dengan peraturan ya.
Nah, ini juga menjadi masalah gitu. Sehingga saat ini kalau Bapak Ibu lihat hampir semua pemeriksa dengan sangat bersemangat membuat surat dianggap ditarik kembali. Itu ya. Walaupun saat ini sedang kami tahan, ketika surat dianggap ditarik kembali tidak ada tahap lanjut. Jadi saya membuat katakanlah diskresi ya, maksudnya di teman-teman pemeriksa bahwa tahap lanjut hanya bisa tahapan dianggap ditarik kembali hanya bisa kita berikan saat kita sudah memberikan peringatan ya. Jadi ketika sudah diberikan peringatan, Bapak Ibu mohon maaf, tolong segera, karena kalau tidak itu adalah upaya dan niat baik kami untuk untuk mengurangi gap ya, mengurangi gap yang ada ya. Karena kemarin dari bulan Februari sampai bulan Juni ya, itu akan sangat tidak bijak ketika kami buru-buru membuat surat dianggap ditarik kembali. Kenapa? Karena Bapak Ibu juga tidak bisa mengakses iProline. Padahal mungkin surat-suratnya sudah masuk ke sana ya. Nah, saya tahunya bagaimana? Saya tahunya itu ketika kok pada nggak terima surat gitu. Saya ditelepon, Bu, ini kantor paten tidak memproduksi surat ya, kan seperti itu. Bahkan waktu aplikasi di awal-awal, kita sudah sangat confident Bapak Ibu, itu Bapak Ibu terima suratnya. Ternyata tidak. Baru ketika pertemuan ketiga di Hotel Sheraton waktu itu, saya itu tercengang betul-betul ya. Oh, lah selama ini yang sudah kami lakukan ini seperti apa? Akhirnya kami meminta kepada pengembang supaya ketika kami klik email ya, klik email itu ada tandanya ya. Masalah yang kedua adalah ketika tidak ada emailnya, Bapak Ibu. Nah, ini jadi masalah juga karena jujur permohonan paten dari yang migrasi dari data-data dari iPass itu banyak sekali yang emailnya tidak valid, termasuk punya Bapak Ibu semua. Akhirnya kami ini harus melihat data yang dari teman-teman kerjasama ya, dari Direktorat Kerjasama, email-email yang terdaftar, akhirnya kami coba cari. Nah, akhirnya kami meng-email ke alamat tersebut ya. Kenapa? Karena dulu sistem di kita tidak pakai akun kan, loket virtualnya tidak ada akunnya. Kalau sekarang kan sudah ada akunnya, ini siapa nih kelihatan yang masuk, misalnya Bu Mikni upload gitu ya, kemudian siapa lagi Pak Suyud upload gitu ya. Tapi kalau dulu nggak ada loket virtual ya sudah begitu saja gitu. Nah, ini memang membutuhkan waktu untuk melakukan validasi ya. Memang tidak bisa cepat Bapak Ibu ya, karena memang bukan mengeluh ya, tapi kemarin Bapak Direktur juga sudah memberikan instruksi agar kami melakukan validasi data. Pun ada juga yang nanti di permohonan itu yang saya agak khawatir Bapak Ibu ya. Jadi dari dokumen iProline waktu itu 015 tidak bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu karena iProline tidak bisa dibuka ya. Ya ini bagaimana? Ini pasti akan menjadi kami duga akan menjadi masalah, pasti sih menjadi masalah, dan ini pasti datang ke tempat kami di substantif sudah telat nanti. Nah, ini yang mari kita jaga bersama Bapak Ibu, mohon memberikan informasi Bapak Ibu. Saya terbuka ya, list-list dokumennya gitu. Walau seringkali sih konsultan-konsultan datang, Bu, ini list punya saya loh, Bu, kok ini belum selesai-selesai, tidak apa-apa. Dan itu memang menjadi kewajiban bagi kita bersama ya. Mohon kita selalu cross check data ya, karena ada beberapa dokumen yang jujur ya, waktu itu tuh di iPass itu karena tidak ketahuan ya, kita betul-betul dari fisik menuju elektronik ya saat itu ya. Itu tidak ketahuan ada di mana. Bahkan saat itu belum tercantum di aplikasi, itu tidak ada di iPass. Kita cek, kita kaget karena ada salah satu konsultan bertanya, Bu, ini kok nggak ada? Waktu itu di zaman Budian kebetulan ya, akhirnya dicari, ternyata ini tuh waktu pindahan dari Tangerang ke Jakarta, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mohon berikan informasi kepada kami. Kalau ada yang telat atau apapun, jangan sungkan-sungkan supaya kami juga punya feedback ya, baik ya, supaya bisa memperbaiki adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu narasumber Ibu Rani. Kami terima kasih sangat mendapat jawaban yang cukup jelas dari Bu Rani. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami sampaikan
ke Bu Rani karena memang waktu yang terbatas untuk menyampaikan pertanyaan ke Ibu ya. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rani atas penjelasannya dan yang komprehensif ini. Dan kemudian terima kasih kepada para hadirin juga yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rani pada acara web training hari ini. Kepada Bu Rani kami ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan presentasinya dan sharingnya. Dan kemudian untuk itu acara kami sudahi untuk hari ini. Dan untuk selanjutnya kepada Ibu narasumber kami akan memberikan suatu e-sertifikat yang akan disampaikan secara simbolik oleh Ibu Bendahara HKHKI, yaitu Ibu Maulita. Silakan Ibu Maulita. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mikni. Ibu Rani, kami dari HKHKI mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu untuk memberikan sharing pengalaman dan juga memberikan tips-tips yang sangat berguna bagi kami. Semoga di lain kali jangan kapok ya Bu untuk berbagi bersama kami. Insya Allah. Kami menyerahkan sertifikat apresiasi kami ya Bu Rani. Terima kasih banyak. Kami serahkan kembali ke Bu Mikni. Baik, terima kasih Bu Maulita dan terima kasih kembali Bu Rani. Selanjutnya kami akan memberikan suatu penghargaan kepada para sponsor dari PT Jarum dengan brand tiket.com dan blibli.com. Penghargaan berupa plakat akan disampaikan oleh Ibu Olga selaku Sekjen HKHKI. Baik Ibu Mikni, terima kasih atas plakat dan sertifikatnya ini. Saya terimakan untuk atas nama sponsor kami dari PT Jarum dengan brandnya blibli.com dan tiket.com. Terima kasih atas dukungan sebagai sponsor tunggal untuk webinar training series dari HKHKI. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Olga dan kembali terima kasih kepada PT Jarum yang sebagai sponsor dalam acara web training series HKHKI. Demikian acara web training series 2 ini kami akhiri. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami dari HKHKI mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Waalaikumsalam. Bagi para peserta yang ingin memperoleh sertifikat, dapat diajukan kepada panitia di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kiri kanan cari bahan masakan, katanya gratis ongkir cuma hayalan. Bilang mamamu di Blibli yang pasti gratisin ongkirnya berkali-kali. Hari berganti, seller berjanji, tapi orderanku datang gak pasti. Pacarmu di Blibli pesanan apapun pastilah kan cepat sampai. Barang impian menanti di keranjang, ragu seller abal-abal apa check out apa jangan. Bilang papamu tak perlu curiga di Blibli, so pasti barangnya ori. Belanja tanpa ragu, Di Blibli pasti ori. pasti puas di Blibli. Yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti Gratis ongkir, cepat sampai. saatnya kau klik Blibli sekarang. 5, 4, 3,
In 2011, Tiket.com began its journey. As the first online travel agent in Indonesia, Tiket.com was launched to democratize travel, making it effortless for people to travel. Over the years since its founding, Tiket.com experienced a long journey with teammates. In 2017, Tiket.com became an affiliated company of Blibli, and by 2021, this first Indonesian OTA became a consolidating subsidiary of Blibli. The consolidation gives Tiket.com full support to expand and innovate with the aim to support tourism sustainability. By 2021, Tiket.com has over 30 million users and generated transaction growth by 500% in 4 years. Tiket.com has collaborated with various partners to provide the best products and services for teammates. Despite the challenging times, Tiket.com was able to innovate by launching new features such as Tiket Flexi and Tiket Clean. Those innovations have successfully catered to the needs of customers and partners, allowing Tiket.com to achieve its promise in becoming the most loved OTA in Indonesia. Tiket.com is also the official partner of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in promoting the Indonesian tourism. Tiket.com will continue to accompany teammates, creating the best travel stories ever. Going anywhere? Tiket.com.